Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandia Arimbi dengan NPM 1932100135 dengan mata kuliah Teknik Reservoir. Definisi cadangan. Cadangan atau reserve adalah perkiraan volume minyak, kondensat, gas alam, natural gas liquid, dan substansi lain yang berkaitan yang secara komersial dapat diambil dari jumlah yang terakumulasi di reservoir dengan metode operasi yang ada dengan kondisi ekonomi dan atas dasar regulasi pemerintah saat itu. Cadangan biasanya direvisi begitu reservoir diproduksikan seiring bertambahnya data, geologi dan atau engineering yang diperoleh atau karena perubahan kondisi ekonomi. Cadangan digolongkan menjadi dua, yaitu proved reserve dan unproved reserve. Unproved reserve memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih besar daripada proved reserve dan digolongkan menjadi probable dan possible. Proved reserve atau cadangan terbukti dapat diperkirakan dengan cukup teliti untuk dapat diambil atas dasar kondisi ekonomi saat itu. Kondisi ekonomi tersebut, harga dan biaya pada saat itu dilakukan perkiraan atau perhitungan reserve. Proved reserve digolongkan menjadi developed atau undeveloped. Pada umumnya, reserve disebut proved jika kemampuan produksi reservoir secara komersial didukung oleh uji produksi atau uji lapisan produktivitas sumur atau reservoir semata. Selanjutnya ada unproved reserve atau cadangan belum terbukti. Didasarkan pada data geologi dan engineering seperti halnya yang digunakan untuk menentukan proved reserve, tetapi ketidakpastiannya secara teknik, ekonomi, kontrak, dan regulasi lebih besar. Selanjutnya ada metode penentuan cadangan. Metode decline curve merupakan salah satu metode untuk memperkirakan besarnya cadangan minyak berdasarkan data-data produksi setelah selang waktu tertentu. Syarat utamanya adalah laju produksi telah menurun yang disebabkan oleh keadaan reservoir, bukan disebabkan oleh turunnya kemampuan alat produksi. Penurunan laju produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya mekanisme pendorong reservoir, tekanan, sifat fisik batuan, dan fluida reservoir. Pada dasarnya, metode decline curve adalah memperkirakan jumlah cadangan hidrokarbon, adalah memperkirakan hasil ekstrapolasi yang diperoleh dari satu kurva yang dibuat berdasarkan plotting antara data produksi atau produksi kumulatif terhadap waktu produksinya. Berikutnya ada recovery factor. Faktor perolehan atau recovery factor adalah perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil terhadap jumlah minyak atau gas di tempat in place dengan menggunakan teknologi primary, secondary, maupun tertiary recovery. Ada metode yang dipakai untuk menghitung recovery factor, dan cadangan hidrokarbon dihitung menggunakan metode simulasi reservoir. Untuk menganalisa, model geologi yang digunakan harus telah teruji keakuratannya berdasarkan data seismik dan analisa sumur. Berikutnya ada material balance. Itu untuk simulasi karakteristik reservoir yang berbeda harus dimodelkan dengan beberapa tang. Yang selanjutnya ada decline curve. Selanjutnya, yang terakhir ada metode analitik dapat digunakan apabila data sangat terbatas. Untuk selanjutnya, kita masuk ke perhitungan volumetrik. Metode volumetrik digunakan untuk menghitung cadangan migas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya inisial hidrokarbon in place.
Ultimate recovery dan recovery factor. Ini ada perhitungan inisial gas in place atau IGIP. Kita bisa lihat di sini. Dan perhitungan inisial oil in place. Untuk data yang digunakan untuk perhitungan cadangan metode volumetrik bisa didapatkan dengan cara berikut ini. Yang pertama ada volume book, dapat didefinisikan sebagai luas area dikali ketebalan formasi dalam kurung A kali H. Penentuan volume book bisa dilakukan dengan cara analitis dan grafis. Volume bulk secara analitis. Volume bulk ditentukan dengan pembuatan peta kontur bawah, permukaan, dan peta isopek. Peta kontur bawah permukaan adalah peta yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman puncak formasi yang sama. Peta isopek adalah peta yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketebalan yang sama dari formasi produktif. Setelah peta isopek dibuat, luas daerah dari setiap garis isopek dapat dihitung dengan menggunakan planimeter dan diplot di kertas, yaitu luas lapisan produktif dan kedalaman. Perhitungan volume bulk dari peta isopek dapat dilakukan dengan menggunakan metode. Yang pertama, metode piramidal. Metode ini digunakan apabila perbandingan antara luas garis isopek yang berurutan yang secara matematis. Yang kedua ada metode trapezoidal, digunakan apabila perbandingan antara luas garis isopek yang berurutan besar dari 0,5 yang secara matematis. Yang ketiga ada metode Simpson, digunakan jika interval kontur yang isopek tidak sama atau tidak teratur, dan hasilnya akan lebih teliti jika dibandingkan dengan metode trapezoidal yang secara sistematis, dituliskan seperti yang dicontoh. Yang terakhir ada volume bulk secara grafis. Penentuan volume bulk batuan secara grafis dilakukan dengan cara membuat plot antara ketebalan yang ditunjukkan oleh tiap-tiap garis kontur terhadap luas daerah masing-masing dari grafik. Sekian presentase dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.